apa? Ini bener nggak ya jalan Kamboja? Tapi tadi kata Mas Emas itu benar itu jalan Kamboja. Tapi terus ini kemana ya? Aku jalan aja ke sana, tapi takut salah. Udah deh, jalan aja. Mana ya? Aku bingung ke sini. Wah, bagus. Aduh. Aduh. Aduh, Mas, sakit, Mas. Astagfirullahaladzim. Kacamata aku patah nih. Sini Mbak. Sini. Berdiri. Bentar, Mas, bentar, Mas. Aduh, Mas, sakit, Mas. Apanya yang sakit? Kaki saya, Mas, sakit. Aduh, ini Diam. Kamu udah bersalah terhadap aku, kacamataku pecah separuh. Mas, saya nggak sengaja, Mas. Saya tuh tadi bingung, Mas. Jalan sini nih di mana? Makanya kalau kamu bingung, jalan itu pakai mata, ya. Kalau enggak, kamu itu merugikan orang lain. Barusan nih, bokong aku ini nyilu-nyilu. Ganti rugi. Kamu punya uang kan? Kamu dari desa kan? Ganti rugi? Saya nggak ada uang, Mas. Beneran. Nggak ada uang ya. Berarti dari desa ke sini pakai apa? Jalan kaki. Mau viral? Sini. Mas jangan, Mas. Sini. Mas jangan, Mas. Nggak ada uangnya, Mas. Mana uangnya? Nggak ada, Mas. Jangan diambil, Mas. Mas. Jangan, Mas. Ini HP saya, Mas. Jangan diambil, Mas. HP apaan, Mas, jangan dibuka, nanti baterainya copot, Mas. Jangan, Mas. Ini HP saya satu-satunya, Mas. Mas, jangan, Mas. Ini uang saya, Mas. Cerewet banget sih. Mas, jangan. Mas, saya nggak ada uang lagi, Mas. Aduh. Wah. Mas, jangan, Mas. Itu Kaya itu banget. hasil uang saya jual wedus di kampung, Mas. Beneran. Wedus. Apaan wedus? Gak ngerti. Mas, jangan diambil, Oke. Mas. Diam, Mbak. Ini sebagai ganti rugi barusan. Nih. Mas, saya nggak sengaja, Mas. Jangan diambil, Mas, uangnya, Mas. Kamu kira kacamata aku ini kacamata pasaran? Ini dari Malaysia. Mas. Udah, terima kasih. Mas, jangan, Mas. Jangan diambil. Minggir. Mas, aduh, Mas. Jangan diambil itu uang saya, Mas. Mas. Aku bisa mendapatkan uang banyak. Mas. Aduh, Mas. Jangan diambil, Mas. Itu uang saya. Aduh. Udah nggak ada pegangan lagi aku ini. Gimana aku mau ke rumah Pak D kalau uangku diambil kayak gini? Terus aku gimana yang mau naik ojek kalau gak ada uangnya? Aduh. Lucu juga kamu nih. Hampir aja. Kalau misalnya aku salah kirim, bakalan ngambek nih. Namanya juga wanita. Kalau wanita, kita harus menyetir secara bagus. Kalau semisal salah dikit nih, asramanya bakalan bubar nih. Karena aku sudah banyak nih mengenal beberapa wanita. Nanti tinggal aku pilih tuh siapa yang cocok jadi pendamping aku. Kalau semisal aku terlalu terburu-buru sekarang, masih muda, gak enak juga dipandang oleh warga. Masih muda udah nikah, mau dikasih makan apa? Nah, ketik nih, kasih papnya biar semangat. Tinggal tungguin aja dia ngasih pap nih. Kalau semisal dia udah ngasih, berapa wanita nih? Ada 4. Ini kan enak nih kalau ngirim semua tuh. Wah. Lagi bicara sendiri, Mas. Oh, enggak, Bu. Lagi bicara sama temen, Bu, di handphone, Bu. Temen apa temen? Temen, Bu, temen. Mas Adi? Iya, Bu. Bapak ada? Bapak, Bu. Bapak lagi keluar, Bu. Lagi sibuk. Keluar kemana? Gak tahu, Bu. Bilangnya cuma keluar.
Enggak, pasti kamu lagi bohongin aku kan? Bohong Bu, beneran Bu, lagi keluar Bu. Sekarang tuh bulan puasa, kamu tuh nggak boleh bohongin orang. Lagi keluar Bu, siapa juga yang bohong Bu? Kalau bohong, saya yang dosa Bu. Kamu puasa hari ini? Puasa Bu, emang harus Bu. Saya kalau puasa itu langsung siaran Bu. Saya puasa, kan nggak boleh Bu, nggak baik Bu. Nanti pahalanya bisa berkurang. Iya. Mas Adi, Iya Bu, seriusan? Bapak sekarang nggak ada di rumah? nggak ada di rumah Bu. Mendingan Ibu pergi aja Bu. Pergi. Kan Bapak sudah bilang Bu, bahwasannya Ibu Arum itu tidak boleh sini lagi. Nggak baik katanya Bu. Berani kamu ngusir aku dari rumah ini? Berani Bu. Beraninya ya kamu ngusir aku dari rumah ini? Disuruh Bapak Bu. Udahlah, kamu tuh nggak perlu ngikutin apa kata Bapak. Lebih baik kamu ikutin semua perintahku. Jadi aku sekarang mau tunggu di sini. Bu, atasan saya itu Bapak, bukan Ibu. Kalau atasan saya Ibu, ya saya harus nurut sama Ibu. Kan bukan Bu. Tapi kalau misalkan nanti aku menjadi istrinya Bapak, otomatis orang yang pertama kali aku usir dari rumah ini tuh kamu ya. Ngerti kamu? Kok diem? Nggak ngerti Bu. Nggak ngerti apanya? Kan aku udah menjelaskan sama kamu kalau aku mau nungguin Bapak di sini. Jadi tolong kamu jangan mengusir aku dari tempat ini. Nggak boleh Bu. Pergi aja Bu. Ngeselin banget sih kamu jadi orang. Awas aja ya kalau misalkan kamu seperti itu lagi sama aku tuh bakalan laporin kamu sama Bapak. Ngerti? Silakan aja Bu laporin. Ini perintah Bapak Bu, bukan perintah Ibu. Oke, aku bakal laporin. Awas aja kamu. Enak-enak dari tadi senyum-senyum. Datang tuh nenek peot. Ngapain marah-marah juga. Datang-datang kalau cuma marah-marah doang aku kan bisa. Kerjaan aku kan cuma aduh, siapa sih ini? Halo? Assalamualaikum Pak Le. Ini Pak Le, aku sekarang kena musibah. Waalaikumsalam. Musibah apa Mel? Itu kamu di mana sekarang Mel? Aku juga nggak tahu ini Pak Le di mana. Tapi sepertinya ini jalan Palem Pak Le. Iya, jalan Palem. Jalan Palem? Udah deket itu Mel. Jalan Palem itu udah deket banget malahan. Tapi kamu di mana ini? Kamu tinggal naik ojek aja Mel. Terus kamu nanya bahwasannya rumah Pak Le itu di mana gitu. Itu masalahnya Pak Le. Uang aku itu diambil sama orang. Uang hasil aku jual wedus di kampung diambil sama orang. Aku nggak tahu juga tadi itu ada orang tiba-tiba minta ganti rugi sama aku. Ganti rugi apaan Mel? Kok bisa sampai minta ganti rugi? Kenapa? Gini Pak Le, tadi itu aku nggak sengaja memperhatikan jalan. Terus tiba-tiba ada orang nabrak aku. Terus itu apa namanya? Kacamata orang itu jatuh. Dia bilang itu semua gara-gara aku dan aku harus ganti rugi gitu Pak Le. Nah, itu Mel, kerasnya hidup di kota. Ini adalah pelajaran atau pengalaman buat kamu. Makanya Mel, hati-hati. Kamu sekarang cuma tinggal jalan kaki doang. Terus tanya tuh ke orang-orang bahwasanya rumah Pak Le itu di mana. Kalau semisal kamu masih belum tahu, nanya lagi Mel. Gitu. Kalau Pak Le nggak bisa jemput sekarang karena Pak Le lagi kerja, nggak bisa jadinya. Ya udah, Pak Le tunggu di sini ya. Ya, iya Pak Le. Meli mau berusaha mencari alamat rumah Pak Le. Aku mau tanya ke orang-orang di sekitar sini. Waalaikumsalam Pak Le. Ternyata bener ya, di kota itu nggak semudah yang aku bayangkan. Hidup di kota itu ternyata jauh sekali sama apa yang aku pikirkan. Bener ya, kalau jadi orang kaya itu emang sulit. Ini baru hari pertama aku di kota udah kena masalah sebesar ini. Apalagi aku hidup di kota lebih lama, pasti masalahnya lebih berat dari ini. Mas, permisi Mas, numpang tanya.
Tanya apa ya, Mbak? Rumahnya Pak Lek di mana ya, Mas? Pak Lek? Iya, Pak Lek saya. Kamu itu orang Jawa ya? Iya, Mas, saya tuh dari desa. Walah, kalau kayak gitu sama. Aku iki orang Jawa juga. Jawaku Jawa Timur, kotaku kota Bondowoso dulunya. Sekarang aku tinggal di kota. Berarti Mas kenal sama Pak Lek? Gini, Mbak. Kalau di kota itu banyak orang. Terus saya itu yang ndak tahu Pak Lek kamu itu yang mana? Iki Pak Lek Adi. Pak Lek Adi. Aduh, Mbak. Yang nama Adi itu banyak. Itu Adi siapa, Mbak? Aku juga nggak tahu, Mas, nama lengkapnya itu siapa. Piye toh? Kalau kayak gini ini ribet, Mbak. Kalau Mbak itu ndak tahu nama Adi siapa, terus alamatnya di mana, yo bingung, Mbak. Kota ini luas, Mbak. Bukan cuma selebar daun kelor. Iki Mas jarene iku rumahnya di Jalan Palem. Yo iki Jalan Palem, Mbak. Jalan Palem itu luas, lebar. Iki Mas, Pak Lekku iku senamane Adi iku kerja jadi security. Security, sapam gitu. Heeh, bener. Aku sih ada kenalan Adi, pekerjaan dia itu jadi seorang sapam. Tapi yo saya ndak tahu itu Pak Lek kamu atau enggak. Piye, mau tak anter? Iya Mas, anter aja Mas. Oh, yo wes. Itu Pak Lek saya. Yo wes, kalau kayak gitu Mbak ikutin saya aja ya. Kemana Mas? Ya ikutin saya aja wes. Iya mari Mas, mari. Oh iya, Mas di sini juga kerja ya? Kerja apa Mas? Saya kerja di sini itu jadi tukang kebun ya? Mas jadi tukang kebun di sini? Iya, tukang kebun. Oh ya, kamu dari mana? Oh, saya dari... Gimana caranya hari ini aku harus mendapatkan uang yang banyak. Soalnya aku pengen tuh ke salon perbaiki rambut aku yang udah lama nggak aku urus ini. Sekarang teman-teman aku itu udah pada bagus rambutnya, sedangkan aku masih tetap seperti ini. Apalagi aku ini udah panjang-panjang, udah waktunya pedicure. Aku juga pengen tuh beli skincare biar aku cepet putih. Masa iya kulit aku tetap hitam kayak gini? Gimana caranya? Aku sekarang harus cari mangsa biar uang aku ini bertambah. Soalnya uang aku ini udah tinggal 100.000. Gimana ya caranya? Itu lagi. Nah, ini nih. Mas Vero. Iya, Dek. Sini bentar, Mas. Mana? Di sini, Dek. Iya. Aduh. Kok sampai gitu Mas duduknya, Mas? Loh, kenapa Dek menangis? Jangan bersedih, Dek. Di bulan puasa harus ceria. Karena air mata Adek itu tidak pantas untuk dibuang. Udah, Dek. Udah. Jangan nangis, Dek. Udah ya. Kenapa? Cerita sama Mas. Gini, Mas. Jadi gini, Mas. Kenapa, Dek? Aku lagi banyak masalah. Siapa yang bermasalah dengan kamu? Urusan abang. Keluarga aku yang di kampung lagi sakit, Mas. Waduh. Sekarang aku lagi bingung, Mas, mau dapat uang dari mana. Sedangkan aku nggak punya uang sama sekali. Kasihan ya sama Adek ya. Padahal Adek kerjanya di sini keras dan selalu perhatian sama Emas ini. Tenang, Dek. Adek gak usah bersedih lagi, Dek. Ada Emas di sini. Emas pasti bakal membiayai keluarga Adek yang lagi sakit. Serius, Mas? Serius, Mas, Dek. Mas Vero mau bantu saya? Iya. Tapi dengan satu syarat, Dek. Syarat apa, Mas? Adek mau menikah sama Mas, ya? 7 hari 7 malam, Dek. Menikah? Iya. Kalau masalah itu omongin nanti aja ya, Mas. Iya. Sekarang aku ini lagi butuh uang, Mas. Oh, butuh uang ya? Mas
Vero kalau nggak mau bantu ya udah nggak apa-apa. Oh. Mas Vero itu nggak punya perasaan ya. Mas punya hati sama adek ya. Tenang, Dek. Butuh berapa, Dek? Butuh 2 juta, Mas. 2 juta cuma, Dek. Iya. Mas tambahi 500 ya, Dek. Wah, Mas Vero baik banget ya. Iya. 500 buat anak satu ya. Buat anak siapa, Mas? Anak kita dong. Belum, Mas. Kita kan belum buat. Mas Vero ini mau bantu aku atau enggak sih? Bantu, Dek. Bantu membuat anak, Dek. Mas udah keburu, Dek. Itu uangnya jadi dikasih atau enggak sih? Iya, Dek, ini, Dek. Serius nih, Mas. Mas Vero ikhlas. Iya, Dek. Adek pilek ya. Ini akibat saya sedih, Mas. Oh, nggak usah sedih. Tenang. Biaya keluarga adik yang lagi sakit di desa udah Mas kabulkan. Ya udah kalau gitu, Mas. Saya langsung pergi ke RS ya, Mas. Makasih buat uangnya ya, Mas ya. Iya, iya. Makasih ya sekali lagi, Mas. Iya, Dek. Kapan buat anak, Dek? Besok, Mas. Duh. Besok ya, Dek. Hari Jumat. Apalagi Jumat manis. Wah. Hari baik ini, Dek. Oke. Gampang banget dapat uang. Dasar laki bodoh. Gampang banget aku bohongin. Akhirnya aku bisa manjain nih badan aku biar aku itu tambah cantik. Bentar. Kayaknya ada satu lagi deh. Bisa nih aku dapetin uang lagi. Coba aku telepon aja. Mana ya nomornya? Nah, ini. Halo, Mas. Mas ada di mana sekarang? Oh, gitu ya, Mas. Kalau boleh aku ke sana ya, Mas. Soalnya aku mau ngomongin hal penting. Iya, ya. Itu dia. Aku harus siap-siap nih buat akting selanjutnya. Oke, udah siap. Mas Ade. Kenapa, Dek? Aku sekarang lagi sedih banget. Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Sekarang aku bingung, Mas. Aku butuh uang untuk kirim ke kampung. Soalnya saudara aku lagi sakit, Mas. Lagi sakit, Dek? Sakit apa? Iya. Nggak tahu, Mas, sakit apa. Tapi intinya sekarang aku butuh uang, Mas, buat biaya obat di kampung. Butuh berapa, Dek? Adik tenang, tenang, tenang. Butuh 3 juta, Mas. 3 juta, Dek. Iya, Mas. Mas Waduh. Ade bisa bantu aku enggak? Oh, begini, Dek, begini. Kalau Mas bisa bantu adik, tapi kalau 3 juta, Mas mikir juga, Dek. Soalnya Mas ini nggak punya uang juga nih. Mas adanya itu cuma 2 juta, Dek, buat adik. Ya udah, nggak apa-apa, Mas, meskipun cuma 2 juta. Yang penting aku bisa kirim ke kampung. Ya, Mas minta maaf ya, Dek, kalau bisa cuma ngasih 2 juta doang. Adik semangat ya. Mas adanya cuma 2 juta. Gak apa-apa kan, Dek? Iya, nggak apa-apa, Mas. Mas Ade ini ikhlas apa enggak sih? Dek, sekarang ini siang bolong. Diem, diem,
Iya, ini. Kok ditarik 100-nya, Mas? Buat pegangan, Dek. Gak punya pegangan sama sekali. Ini kan cukup 2 juta, Mas. Ini ikhlas kan, Mas Ade? Ikhlas. Gak apa-apa, Dek. Sekarang Adik tenang. Uangnya kan sudah ada. Kasihan keluarga di rumah, Dek, kalau semisal Adik gak tenang di sini. Mas Adi baik banget sih. Iya. Semoga rezeki Mas Adi itu dilancarkan. Amin. Semoga digantikannya lebih banyak, Mas. Amin. Semoga terkabul, Dek. Nah, udah sampai. Tapi, oh, itu dia ada di sana. Betul itu Pak Le kamu. Coba lihat. Iya bener. Iya bener, Mas. Ya udah kalau kayak gitu kita samperin ke sana. Pak Le. Meli. Akhirnya aku sampai juga. Ini Pak Le, temanku. Temen. Iya, teman. Siapa kamu ini? Ini, Pak, ponakan saya, Pak, dari desa. Oh, ponakan kamu. Temennya Pak Le. Bos. Bener. Oh, bos tukang kebun. Aduh, diem. Meli bentar lagi istirahat. Ikut Pak Le. Mohon maaf ya, Pak. Biasa, Pak. Orang desa. Oh ya, kamu yang aku suruh mencari pembantu sudah dapat? Oh, masih belum, Pak. Masih belum dapat. Teman saya, Pak. Teman saya. Oh, Dari desa. Saya kira kamu sudah dapat pekerjaannya. Bukan, Pak. Mas cari pembantu. Saya bisa, Mas. Saya bisa masak. Saya bisa beres-beres rumah. Saya bisa semuanya bisa, Mas. Bisa, Bos. Iya udah kalau kayak gitu enak dong, saudara kan ya? Enak. Adi, kamu Pak. tolong siapin kamar dia dan tolong kamu arahkan dia bagaimana kerja dia ya. Baik, Pak. Bentar. Bukannya Mas ini tukang Hah? Bukan. Meli. Kamu itu salah paham. Tadi saya baru dari gudang, jadi pakaian saya seperti ini. Terus kamu nyangka sebagai tukang kebun ya aku iyain aja. Sebenarnya aku itu adalah atasannya Adi. Maaf, Pak. Maaf saya nggak sengaja. Maaf. Nggak apa-apa. Lain kali kamu lebih hati-hati lagi ya. Jangan bersedih-sedih seperti itu di jalan. Kenapa tadi? Ini, Mas, uang saya tuh diambil sama orang. Kenapa? Soalnya saya jatuhin kacamata. Itu cuma pasti alasan dia aja. Itulah kejamnya hidup di kota. Jadi kamu itu kalau di kota jangan terlalu baik dan jangan terlalu ngikutin apa kata omongan orang. Siapa yang lemah dia akan jadi makanan orang. Aduh. Apaan sih? Kamu kan udah aku suruh jangan pernah kesini lagi. Ngapain kamu kesini lagi? Ya buat ketemu sama kamu. Aku nggak mau ketemu sama kamu. Kok gitu sih? Mas Adi, kalau gitu saya pergi dulu ya, Mas. Iya. Makasih uangnya, Mas. Kembalikan perhiasan aku. Barangkali kamu kenal sama itu? Kenal, Bu. Pacar kamu? Gebetan, Bu. Kembalikan perhiasanku. Bilang ya sama pacar kamu kalau perhiasanku tuh harus dikembalikan. Baru kenal, Bu. Baru 2 hari. Sari tuh. Gebetan lagi. Adi ngambil perhiasan aku. Kamu kena tipu sama gebetannya Adi. Iya, perhiasanku tuh lebih 20 gram. Ya udah, tuh mumpung masih di situ tuh. Kejar sana, kejar sendiri. Mumpung orangnya nggak hilang tuh. Kalau kamu hilang orangnya, ya udah, ikhlasin aja. Ikhlasin. Ya udah kejar sana. Kok kamu nggak ikut ngejar? Bukan urusan aku, yang kena tipu siapa? Kejar. Pak, saya titip ponakan saya, Pak. Saya masih ada urusan, Pak. Sebentar, Pak. Mau kemana juga kamu? Uang saya, Pak, dibawa lari, Pak. Permisi ya, Pak. Kamu kena tipu juga? Bener, Pak. 2 juta. Jadi satpam gimana sih? Bisa-bisanya security kena tipu. Itu
Salah satu juga alasan kejamnya hidup di kota, banyak penipuan, nangis-nangis, kayak yang kesusahan, tapi niatnya mau menipu. Makanya lebih hati-hati. Yang lama di kota juga pasti kena tipu juga, seperti mereka itu. Iya Mas, iya. Ini pelajaran buat kamu. Ya udah kalau kayak gitu ikut saya masuk. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.